Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, menemani sahur kali ini saya ada servisan Oppo A5 2020. Iya. Wow, ini alhamdulillah ya. Saya terima itu dalam keadaan seperti ini guys. Saat saya nyalakan itu gambar LCD ada sebagian yang nyala, ada sebagian yang rusak. Berarti HP ini tuh LCD-nya rusak. Iya. Kalau kasus seperti ini, cuan tuh sudah di depan mata guys. Alhamdulillah. Oke, untuk menemani sahur kali ini kita akan bahas ya. Dan kita akan coba ganti LCD-nya. Nah, ini bilang pemilik, kronologinya tuh disebabkan karena jatuh dari motor. Ya, saya akan coba keluarkan dulu untuk di bagian SIM tray-nya ya. Nah, ini kalau kasus yang seperti ini tuh ya apes di pemilik, bencana di pemilik, rezeki di tusernya. Jadi ya memang kita itu tidak mendoakan customer atau pengguna gadget ataupun smartphone ya untuk datang ke tempat kita. Namun ya karena memang faktor penggunaan, faktor pemakaian sehingga ya terjadilah rusak ya. Apalagi kalau pas musim hujan itu berkah buat tuser kadang. Karena kan HP itu banyak yang masuk air jadinya ya. Oke, untuk di Oppo A5 2020 kita mesti buka back cover belakang ya. Nah, ini sambil kita buka kita lihat dulu ya spesifikasinya. Jadi ini adalah Oppo A5 2020. Dan untuk kameranya itu hanya 12 megapiksel ya. Untuk RAM-nya 3 dan 4 GB. Dan baterainya itu sudah 5000 mAh. Lalu HP ini dirilis tahun 2019 walaupun disebut Oppo A5 2020. Dan untuk LCD-nya ini menggunakan IPS ya. Lalu chipsetnya tentunya menggunakan Qualcomm. Nah, ini sudah terbuka dan hati-hati ya untuk di kabel fingerprint. Oke. Ini kita buka ada baut untuk penguncinya ya. Nah, ini kita akan buka semua baut bagian mesinnya. Nah, ini kelihatannya masih segelan ya guys. Jadi HP ini tuh belum pernah dibongkar. Karena di saat saya tuh buka back cover tuh terasa sulit. Lalu untuk lem dari bawaan pabrik itu masih terasa kuat ya. Oke, setelah baut terbuka semua kita tinggal buka bagian tulangan. Ya, ini sudah terbuka semua. Oke, jadi saya melihat ini memang agak sedikit bengkong ya untuk framenya. Mungkin faktor jatuhnya tuh terlalu kuat atau ya nggak tahu ya. Intinya HP ini tuh jatuh. Ya, kita langsung coba LCD yang baru ya. Nah, ini LCD ini ya saya dapatkan murah guys. Dan ini banyak persamaannya ya. Untuk di Oppo berapa itu A8, lalu di Realme juga bisa. Oke, kita akan coba untuk LCD nya karena ya saya belum tes ya.
Oke, saya coba nyalakan ya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi LCD kelihatannya sih nggak masalah. Ya kita tinggal cek ke bagian sentuhnya ya. Nah ini LCD saya dapatkan murah ya. Jadi ada nggak nyampe 200.000 ya, sekitar 190 ribuan ya. Itu kategori paling murah. Nah jadi yang pengen beli ada linknya di bawah. Jadi saya usahakan ya, karena ini banyak permintaan dari kolom komentar. Jika punya link yang murah ya sertakan. Ya setelah itu kita akan copot baterainya ya, karena kita akan ganti LCD-nya. Jika saya lihat ya, untuk di komponen bagian mesin, lalu komponen baterainya, untuk di Oppo ini terasa solid ya. Nah ini baterainya pun terasa tebal dan berisi ya. Ya ini saya lepaskan. Dan ini terlihat sudah menganga ya. Sudah terjengat. Ini saking ternyata memang sudah ambiar guys LCD-nya. Berarti ini memang keras ini benturannya. Karena untuk di bagian frame tuh sedikit tidak lurus lagi, jadi mesti kita sedikit paksa seperti ini supaya lurus. Jika dia terlalu bengkong lagi, bisa dipatahkan sedikit ya supaya dia bisa melurus lagi. Intinya frame itu lurus, jadi tidak mengganggu saat LCD dipasang ya. Kalau tadi tuh bengkongnya lumayan dalam, ya kita bengkangkan lagi, atau kita patahkan di tengah-tengah bagian bengkongnya, itu juga bisa. Nah setelah itu ya kita tinggal bersihkan ya sisa lem yang ada di frame. Jadi ya pastikan bersihkan semua sisa lemnya. Ya saya rasa cukup ya untuk frame ini. Nah ini LCD nya nih sudah nggak ada filternya guys. Oke kita langsung saja kita coba tes apakah terlalu melengkung dan gimana efeknya terhadap LCD ya. Karena ya kalau kita nggak pikirkan, yang jelas kan kita untuk mengantisipasi ya tingkat resiko yang mungkin bisa terjadi karena frame agak sedikit bengkong. Jadi kalau kita sudah pastiin frame itu bisa kita luruskan ya, tentunya LCD nggak akan ada kena efeknya ya. Tapi jika melengkung dan dibiarkan lalu kita pasang LCD, di saat kita lem itu bisa terjadi penekanan di bagian tengah. Ujung-ujungnya nanti sentuh itu bisa lari sendiri. Nah itulah mengapa untuk pekerjaan ganti LCD mudah tapi juga berisiko ya. Ya sekali lagi LCD ini saya dapatkan di harga murah, di bawah 200.000, tepatnya itu 190 berapa ya, 8.000 ya. Nah yang ingin ngecek harga murahnya bisa cek di link bawah ya. Nah ini saya lepaskan segel-segelnya ya, karena kan kita sudah cek untuk LCD nya dan kondisinya bagus. Jadi untuk pembelian via online LCD pastiin ya, begitu barang datang kita langsung coba cek. Jika oke ya kita tinggal klik pesan diterima ya. Namun jika belum ya kita tinggal ajukan
retur kalau terjadi permasalahan ya, contohnya tuh gambar nggak ada ataupun ngeblank, layar putih. Namun untuk pembelian via online itu ya dari segi keamanan untuk sekarang itu ya nggak perlu diragukan lagi ya untuk belanja via online. Semua sudah ada rulesnya, jadi ya aman saja. Namun jika sobat semua di daerah terdekat ada toko spare part terdekat, yaitu direkomendasikan ya. Nah ini kan jika sobat semua itu berada di pedalaman atau di jauh dari toko spare part, online pun lebih bisa dipastikan aman ya. Ya daripada nolak rezeki guys, kadang itu kan rezeki itu kita nggak tahu ya kapan datangnya. Kayak contoh ini ganti LCD, pas kebetulan mau tutup sore-sore ada orang mau ganti, kan begitu ya. Ya ini sudah selesai tentunya untuk proses penggantian LCD itu ya, kita keringkan lalu kita kita diamkan dan kita pasang kembali. Dan ini nggak kerasa ya, Insya Allah kalau nggak hari Senin kita sudah mulai masuk hari kemenangan Lebaran. Nah ini ya kita nunggu instruksi dulu ya dari pemerintah. Dan momen ini minal aidin wal faidin saya tuh suka selalu bikin salah ya sama sobat semua ya, entah itu saya tuh jarang balas komentar atau jarang merespon di email, karena email itu admin ya sebetulnya, atau kesalahan yang saya sengaja yang saya tidak sadari ya, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pula saya juga berdoa semoga apa yang terjalin di antara kita bisa membawa berkah satu sama lainnya, dan tentunya membawa pintu rezeki untuk diluaskan lagi, dan tentunya kita selalu diberi kesehatan, amin. Ya saya rasa cukup ya. Nah, ini siap saya berikan sama pemilik, dan saya tidak akan ritual penggeletean ya. Oke, itu saja ya. Imsak. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.